berikan pemahamanmu terkait pentingnya memahami dimensi teknik media relation dalam praktik menjadi hubungan yang baik dengan media. Pemahaman saya tentang dimensi teknik media relation penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan media karena hal ini memungkinkan kita untuk mencari informasi yang disampaikan kepada media dengan aspek-aspek penting dari dimensi ini meliputi yang pertama, pengelola pesan. Memahami teknik media relation membantu kita mengelola pesan dan narasi yang ingin disampaikan kepada media. Yang kedua, pembentukan hubungan. Memahami teknik ini membantu kita membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan wartawan dan media. Terus yang ketiga, krisis dan manajemen. Dalam situasi krisis, pemahaman yang baik tentang teknik media relation dapat membantu dalam manajemen resiko reputasi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Memahami teknik media relation juga memungkinkan kita untuk secara efektif memantau liputan media, mengevaluasi dampaknya, dan menyesuaikan strategis komunikasi sesuai kebutuhan. Yang kelima, etika dan tanggung jawab. Aspek penting lainnya dari dimensi ini adalah pemberitahuan tentang etika dalam hubungan dengan media, seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap privasi. Jadi secara keseluruhan, memahami dimensi teknik media relation membantu organisasi atau individu untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan media, meningkatkan visibilitas, dan mengelola reputasi dengan lebih baik. Nomor 2, sebutkan dan berikan contoh terkait implementasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi 3 bagian penting. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation biasanya meliputi 3 bagian penting sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan penetapan tujuan. Tahap ini mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan komunikasi yang ingin dicapai melalui kegiatan media relation. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin ingin menginginkan kesadaran publik terhadap produk baru mereka. Analisis pasar dan penilaian dari membantu menetapkan target yang realistis dan relevan. Yang kedua, strategis dan perencanaan taktis. Setelah tujuan ditetapkan, strategi yang tepat harus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, strategi dapat mencakup pembangunan hubungan langsung dengan wartawan melalui acara-acara pers atau mengirimkan siaran pers yang disusun dengan baik. Yang ketiga, implementasi dan evaluasi. Bagian ini melibatkan pelaksanaan rencana taktis yang telah disusun. Contohnya, tim media relation dapat melaksanakan siaran pers, mengatur wawancara dengan wartawan, dan memantau liputan media. Evaluasi terjadi secara berkelanjutan selama dan setelah kegiatan untuk mengatur kesuksesan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan ketiga bagian tersebut secara menyeluruh, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan.